SMA Negeri 14 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil teaching saya kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan bagian dari perancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 5 hal berikut. Yang pertama itu RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, 4 LKPD, dan 5 implementasi evaluasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Selalu bersemangat ya. Jadi ingat, selama pembelajaran jangan di-off-kan kameranya supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah manusia kalian. Oke ya. Baik, Bu. Ya. Sebagai pertemuan awal kita berdoa dulu. Saya mau ketua kelasnya, Nak Titin, coba pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Titin. Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya minta Nak Desi pimpin teman-temannya, Nak. Iya, Bu. Ayo teman-teman, kita coba bernyanyi tentang lagu Garuda Pancasila. Ayo teman-teman, kita nyanyi. Maju. Terima kasih teman-teman. Sudah, Bu. Terima kasih, Nak Devi. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini, Nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu bersemangat ya. Ingat ya, presensinya Ibu sudah bagikan semua linknya di grup Telegram kalian. Sudah lengkap, yang Ibu kasih linknya bahan ajar, LKPD, presensi, dan media pembelajaran. Selanjutnya akan membahas hari ini tentang materi logaritma. Tapi kita refresh dulu ya pengetahuan kalian kembali tentang materi sebelumnya. Ada tidak yang masih ingat tentang eksponen? Silakan, Nak Senja. Eksponen itu, Bu, bilangan berpangkat. Contohnya, Bu, 2 pangkat 3, artinya 2 itu sebanyak 3 kali, lalu dikalikan, menghasilkan 8. Terima kasih, Nak Senja. Kenapa kita bahas masalah eksponen? Ini akan menjadi dasar dari pembelajaran kita, yaitu tentang materi logaritma. Secara dasar, eksponen itu seperti ini, Nak, definisinya. Jadi dia bentuk perkalian bilangan yang sama yang diulang atau lebih akrab dikatakan bentuk pangkat. Contohnya seperti yang dikatakan tadi Nak Senja, bahwa contohnya itu misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Kemudian metode kita ada diskusi dan tanya jawab. Itu ada gambar larutan. Kalian pernah lihat kan sebelumnya gambar larutan? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu pertanyaan, pernahkah kalian mendengar tentang pH atau tingkat keasaman pada suatu larutan? Jadi larutan itu, Nak, ada yang dikatakan power of hydrogen atau pH. Yang pernah lihat larutan sebelumnya siapa? Saya, Bu. Siti. Lihatnya di mana, Nak? Di lab kimia, Ibu. Oh iya. Ibu, Kira-kira, ya. apa Kenapa, Nak? hubungannya larutan dengan logaritma, Ibu? Oh iya. Jadi satuan larutan itu biasa dinyatakan dalam bentuk logaritma, Nak Siti. Makanya kita hubungkan antara larutan dan logaritma itu sendiri. Paham, Nak? Paham, Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu gambaran soal perbedaan antara eksponen dan logaritma itu sendiri.
Unsur penyusunnya itu kalau di eksponen itu ada bilangan pokok, pangkat, dan hasil pangkat. Kalau di logaritma itu ada yang dikatakan basis, numerus, dan logaritma. Sebentar Ibu perlihatkan bagaimana bentuk logaritma itu sebenarnya. Yang mana dikatakan basis, yang mana dikatakan numerus, dan yang mana dikatakan hasil logaritma. Ini videonya tentang konsep logaritma itu sendiri. Perhatikan nak, logaritma itu konsep dasarnya seperti ini. Dia berangkat dari bentuk eksponen atau perpangkatan. Bisa ditulis definisinya seperti ini, ya, A pangkat B sama dengan C, itu bentuk eksponennya, kemudian logaritmanya itu yang seperti ini, A log C sama dengan B, Itu baris. basis, ya. Oh, basis. Ya, Yang C-nya itu numerus. ya. Yang B adalah hasil logaritma. Nah, seperti itu. Dan ini ada video kedua setelah menyaksikan video konsep logaritma, kita ke sifat-sifatnya. Ini ada 6 sifat. Nah, ini kalian bisa lihat satu persatu. Ada A log A, jika numerus dan basis sama itu hasilnya 1. Kalau numerusnya 1 itu hasilnya 0. Kemudian jika A log B kali C itu bentuknya A log B ditambah A log C. Kemudian yang keempat itu A log B per C itu sama dengan A log B kurang A log C. Kemudian yang kelima ada numerus yang berpangkat. Jadi A log B pangkat N itu pangkatnya itu jadi koefisien ke depan log. Jadi N kali A log B. Kemudian yang keenam ada numerus dan basis yang berpangkat. Jadi A pangkat M log B pangkat N itu bentuknya seperti ini. Masing-masing pangkat menjadi bentuk pecahan N per M dikali A log B. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada A log B. Itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian ada yang ke-8, jika A log B dikali B log C dikali C log B sama dengan A log B. Nah, kemudian yang ke-9 ada koefisien di depan A, kemudian pangkatnya A log B itu kembali ke B. Selanjutnya yang ke-10 ada A log B per A log C sama dengan C log B. Jadi itu ke-10 sifat-sifatnya, nak. Sampai sini ada pertanyaan, nak? Ada, Bu. Bu, saya mau nanya, Ya, silakan, nak. bagaimana menyelesaikan kalau bentuk logaritma yang berbeda bilangan pokoknya atau numerusnya, Bu? Ibu kasih contoh ya, nak, Marlian. Iya, Bu. Basisnya sama, numerusnya berbeda. Ini pakai sifat yang keempat tadi. Jadi 2 log 4 kali 8, 2 log 32, 2 log 2 pangkat 5. Sebenarnya ke depan ini ada di ke-7. 2 log 2, 5 kali 1 sama dengan 5. Seperti itu, nak Marian. Contoh soalnya. Paham, nak? Iya, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Selanjutnya, ini ada kasus ya. Kita kan tadi perkenalan tentang logaritma itu soal larutan. Ini ada satu kasus. Ini ada di LKPD kalian. Kalian baca masing-masing ya. Dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah Ibu bagikan melalui breakout room kalian masing-masing, kelompok kecil kalian. Jadi kalian bisa berdiskusi untuk masing-masing kelompok. Ibu kasih waktu beberapa menit, silahkan dikerjakan ya, nak. Jadi sebentar setiap kelompok memiliki perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 itu Novia ada, Novia? Bu, Oh iya, Ada. Novia sudah, nak? sudah, Bu. Untuk permasalahan yang pertama, 3 logaritma 3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu, Bu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba, Naike. Langkah kerja pada kegiatan 1 bagian B itu berbeda sama saya. Kalau punya saya setelah dikalikan pada 6 log 3 dikali 12, langsung saja kalau di pekerjaan saya langsung 6 log 36 hasilnya sama dengan 2, Bu. Nah, itu prosesnya berbeda tapi jawabannya sama. Mungkin Novi mau memperlihatkan sifat-sifat logaritma itu seperti ini di proses pengerjaan ini. Tapi yang punya Naike juga benar. Langsung kegiatan 3 ya. Itu tadi kegiatan 3 tentang kasus yang Ibu bagikan di PPT itu tentang larutan. Ada yang sudah selesai dari kelompok 3? Apa, Nak Nista? Penyelesaiannya H plus sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat negatif 8 sama dengan 8 dikurang log 2,25.
sama dengan 8 dikurang 0,352 sama dengan 7,648. Kesimpulannya, karena pH dari SPA adalah 7,648 lebih besar dari 7, maka tergolong larutan basah. Jadi perhatikan, ini tadi penyelesaian dari kasus ketiga kegiatan kita di LKPD. Jadi seperti ini, penerapan sifat logaritma dalam bentuk eksponen diubah ke logaritma seperti ini, 8 kurang 0 log 2,25. Jadi Ibu cantumkan memang log 2,25 itu 0,352. Jadi bisa kita substitusikan ke sini. Jadi ternyata dapat pH 7,6. Ingat ya, termasuk basah karena pH lebih besar dari 7. Kalau di bawah 7 itu kan asa ya. Selanjutnya, dari ketiga kegiatan ini ada tidak yang bisa membuat kesimpulan tentang konsep logaritma dan sifat-sifatnya? Siapa anak-anak hebat Ibu? Ya, silahkan Naham nih. Dari ketiga yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan soal logaritma itu kita harus terlebih dahulu memahami sifat-sifat yang tadi ada 10 itu, Bu. Jadi ke 10 sifat logaritma ini dalam satu soal itu bisa mungkin pakai 2 sifat, 1 sifat, itu bisa dikombinasikan dalam penyelesaian kerja dari masalah logaritma. Simpulannya itu ini, logaritma, pengertian logaritma itu sendiri, unsur-unsur penyusunnya, kemudian sifat logaritma itu ada 10. Jadi bisa kalian lihat kembali di media pembelajaran yang Ibu bagikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Paham ya anak-anak hebat Ibu? Paham, Bu. Kan kalian sudah masuk di grup Classroom kan? Sudah. Ya, karena sudah terjadwal tugas kalian, jadi akan terupload pada pukul 11 sebentar. Jadi kalian bisa kerjakan dengan durasi waktu 1 jam. Jadi kalian bisa lihat nilainya langsung di sana ya, Nak. Selanjutnya untuk materi yang akan kita bahas nanti itu tentang persamaan fungsi logaritma. Untuk terakhir kalinya, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak ada, Bu. Cukup. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nanti kita ketemu pekan depan untuk membahas masalah fungsi persamaan logaritma. Silakan Nafifin. Iya Bu. Baiklah, mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Titin. Semoga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan di sekitar kalian. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.